Baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan metode transportasi dengan pendekatan yang lain. Ya, hari ini kita akan coba melakukan pendekatan dengan stepping stone dan modified distribution atau MODI. Ya, sebenarnya intinya sama ya, intinya sama. Kita akan mencari penyelesaian yang optimal. Nah, penyelesaian optimal itu adalah penyelesaian yang menghasilkan biaya transportasi yang minimal, gitu ya. Oke. Nah, oke, ini masih kita gunakan kasus yang kemarin, ya. Kemudian kemarin kita sudah menemukan solusi awal ya, baik dengan Northwest Corner atau metode biaya terkecil atau dengan metode FEM ya. Oke ya. Suara Bapak tidak masuk. Oh, halo halo. Tes tes tes. Masuk, Pak. Oh, masuk. Ini dari Ranu. Masuk, udah masuk? Kedengaran? Masuk, Pak. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita akan cari penyelesaian dengan metode stepping stone ya. Dalam metode stepping stone, langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama, pilih salah satu rute yang kosong. Jadi kita sudah menyelesaikan dengan taruhlah kita kemarin sudah menyelesaikan dengan FEM atau dengan Northwest Corner ya. Nah, kita sudah mendapatkan alokasi dari titik sumber tertentu ke titik marker tertentu. Nah, kita akan lanjutkan dengan stepping stone. Yang pertama, pilih salah satu rute yang kosong. Artinya rute yang belum diisi dengan pengiriman produk atau transportasi produk. Kemudian mulai dari rute tersebut, buatlah sebuah putaran atau loop tertutup. Ya, sebuah putaran atau loop tertutup yang berakhir di rute tersebut. Jadi muter nanti. Kita akan membuat satu PET atau satu putaran, satu peta memutar yang nanti berakhir pada awal dari mulainya peta tersebut gitu ya. Melalui rute yang memiliki unit yang sudah dialokasikan. Jadi melalui rute yang sudah dilakukan pengiriman gitu ya. Kemudian mulai dengan tanda positif pada rute awal tersebut, beri tanda negatif dan positif pada tiap rute yang disinggahi. Jadi gantian nanti ya. Dari rute awal ya, misalnya dari Majalengka ke Cirebon itu kita mulai nanti kasih tanda plus. Ya, dari titik mulai itu kita kasih tanda plus, kemudian titik berikutnya kita kasih tanda minus, kemudian titik berikutnya kita kasih tanda plus dan seterusnya kita gantian gitu ya. Kemudian hitung indeks peningkatan dengan menambahkan semua biaya per unit dari semua rute yang dilewati loop tersebut. Ya, kita akan menghitung indeksnya, kemudian hitung indeks peningkatan tersebut untuk semua rute kosong. Jika semua indeks bernilai positif atau nol, maka solusi optimal sudah tercapai. Tuh ya. Oke, ya. Kita mulai ini dengan hasil yang kemarin kita selesaikan dengan Northwest Corner. Ya, di mana rute yang diambil itu adalah Majalengka Cirebon sebanyak 100, Purwakarta Cirebon 200, Purwakarta Bandung 200, Cianjur Bandung 200 dan Cianjur Jakarta 300 ya. Itu rute yang sudah terisi. Tuh, oke. Kemudian ambil rute yang kosong ya. Nah, di sini kita mempunyai rute kosong untuk baris Majalengka misalnya ya, yaitu rute Majalengka Bandung. Ini rute kosong. Ini kita pakai nanti sebagai titik awal penggunaan stepping stone-nya ya. Jadi langkah loncatannya kita mulai dari sini, kosong. Ya. Kemudian berikutnya, nah dari sini kita tarik ke kiri. Ya, kita muternya searah berlawanan dengan jarum jam ya, berlawanan dengan jarum jam. Jadi ke kiri kayak tawaf gitu ya, kita tawaf. Nah ya, jadi dari A ini ya, A ini adalah ruang kosong atau rute yang kosong ya. Kemudian tarik melewati rute yang sudah terisi. Jadi yang dimulai dari A, tarik ke kiri yang sudah terisi yaitu rute Majalengka Cirebon.
Kemudian cari lagi rute yang ada isinya, yang terdekat. Nah, ini ada Majalengka, Purwakarta. Kemudian ke kanan cari ke rute yang sudah terisi lagi, maka kemudian ini sudah selesai satu loop, kembali ke A, gitu ya. Nah, kemudian cari indeks peningkatan rute ini, indeks peningkatan rute Majalengka Bandung. Indeks peningkatan itu dihitung dari biaya transportasi per unit di rute-rute yang dilalui tersebut, ya. Kasih tanda plus untuk rute yang disinggahi yang bertanda plus dan kasih tanda minus untuk yang minus, ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan indeks peningkatannya dari Majalengka Bandung ini melalui Majalengka Bandung ini plus 4, ya. Ini plus 4. Kemudian melalui Majalengka Cirebon. Nah, Majalengka Cirebon tandanya minus, sehingga di sini minus 5. 5 dari biaya ini 5. Ya. Kemudian turun ke bawah, ke rute Purwakarta Cirebon, ini tandanya plus. Ini tandanya plus di sini, ini kasih tanda plus 8. Ya. Terus kembali lagi ke rute Purwakarta Bandung. Melalui rute Purwakarta Bandung, ini nilainya minus, makanya minus 4. Ya. Nah, untuk rute ini indeksnya adalah plus 3. Ya, indeksnya plus 3. Oke. Kita cari rute kosong yang lain. Ya. Jadi Majalengka Bandung sudah kita pakai. Sekarang kita cari rute kosong yang lain. Yaitu rute kosong Majalengka Jakarta. Dengan proses yang sama, ya. Majalengka Jakarta ini sebagai titik awal rute, kemudian lari ke rute yang sudah ditempati, yang sudah diisi, yaitu Majalengka Cirebon. Lari ke sini, kemudian turun ke bawah, ya, melalui rute Purwakarta Cirebon. Ini, kemudian cari lagi rute yang sudah terisi, ya, lari ke kanan, itu ke rute Purwakarta Bandung. Cari lagi, ini ke kanan nggak bisa karena ini rute kosong, ya. Ini nggak bisa juga karena ini melewati rute kosong. Nah, cari lagi, kemudian ke bawah rute Cianjur Bandung, ya. Kemudian ke kanan rute Cianjur Jakarta dan kembali ke rute Majalengka Jakarta. Berapa indeksnya? Kita hitung plus 3, minus 5, plus 8, minus 7, minus 4, plus 7, minus 5. Hasilnya 4, ya, positif 4. Ini ya. Nah, A dan B sudah kita buat indeksnya. Sekarang cari lagi yang rute kosong, yaitu Purwakarta Jakarta. Kita cek, ya, Purwakarta Jakarta. Kita bisa membuat peta atau kita bisa membuat rute lagi, yaitu Purwakarta Jakarta, kemudian kita ke kiri Purwakarta Bandung, turun ke bawah Cianjur Bandung, turun ke kanan bergerak ke kanan Cianjur Jakarta. Indeksnya plus 3, minus 4, plus 7, minus 5, sama dengan 1. Ya. Oke. Terakhir adalah rute Cianjur Cirebon yang belum dibikin, ya. Indeksnya Cianjur Cirebon ini kalau kita buat loop, ya, Cianjur ke kanan, kemudian ke atas, ke kiri, kemudian ke bawah Cianjur lagi. Indeksnya ini, ya, indeksnya minus 2. Ternyata di sini hasilnya seperti ini. Oh, sorry. Hasilnya kita mempunyai indeks untuk rute-rute yang belum diisi, yaitu rute Majalengka Bandung. Tadi indeksnya plus 3. Kemudian rute Majalengka Jakarta indeksnya plus 4. Kemudian rute Purwakarta Jakarta indeksnya plus 1. Positif maksudnya, ya, positif 1. Dan terakhir rute Cianjur Cirebon dengan indeks minus 2. Ya. Nah, indeks minus 2 ini, jika ada peningkatan yang mungkin terjadi, terdapat indeks peningkatan yang bernilai negatif. Ya. Pilih rute kosong yang memiliki nilai negatif terkecil. Ya, jadi kalau misalnya ada lebih dari satu
rute yang indeksnya bernilai negatif, maka pilih negatif terkecil. Ya. Di putaran loop tertutup dari rute kosong terpilih, pada tahap sebelumnya ambil unit produksi terkecil pada rute yang memiliki tanda negatif. Ya. Tambahkan sejumlah unit produksi terkecil tersebut pada rute bertanda positif dan kurangi untuk rute yang bertanda negatif dengan jumlah yang sama. Ini ya. Kita akan memilih rute ini. Rute ini karena rute ini ya yang D ini, yang D ini mempunyai nilai negatif terbesar atau nilai negatif maksudnya itu negatifnya yang paling banyak gitu ya. Nah, ini kita pilih. Kemudian loop ini kita buat ya. Loop ini kita buat ini yang tadi ini adalah nah ini kayak gini ya. Nah, setelah kita buat, maka kita bisa menghitung alokasinya ya. Nilai rute yang nilai rute yang negatif itu adalah Purwakarta Cirebon. Ya. Purwakarta Cirebon itu 200. Ya, ini untuk loop yang ini ya, loop yang D ini ya. Purwakarta Cirebon itu 200 dan Cianjur Cirebon. Sorry, Cianjur Bandung itu 100 ya. Untuk loop yang ini. Ya. Jakarta Cirebon 200 dan Cianjur Bandung 100. Sehingga di sini biayanya bisa kita hitung ya. Dari Cianjur ke Cirebon 0, nggak ada. Cianjur ke Bandung itu nanti akan dialokasikan 100 ya. 100 unit ini. Sorry, 100 ini Cianjur Bandung itu dikurangkan ya. Jadi kalau karena di sini tandanya negatif, ini juga ikut dikurangkan. Jadi 100 minus 100 ya. Kita alokasikannya 100. Kemudian Purwakarta Bandung ya. Ini nanti ditambah dengan 100. Ya, jadi Purwakarta Bandung nanti akan menjadi 200 dan Purwakarta Cirebon itu dikurangi dengan 100. Ya, menjadi 100. Oke. Hasilnya akan seperti ini. Ya. Ini sebelumnya Cianjur Bandung. Nah, ini hasilnya. Ini Cianjur Bandung nanti akan dikurangi 100 sehingga menjadi 0. Kemudian Purwakarta Jakarta ya. Ini Purwakarta Bandung ini ditambahkan 100 menjadi 200. Ya, nah, hasilnya ulang kembali prosedur yang sama langkah 6 sampai 8 sehingga tidak terdapat lagi indeks peningkatan yang bernilai negatif. Ya. Oke. Ini hasilnya. Nah, sekarang masih ada ternyata ya. Ini kemudian kita cari indeks yang lain. Ya. Indeks peningkatan Majalengka Bandung. Di sini nilainya positif. Ya, minus 4, 4 minus 5 plus 8 minus 4. Nilainya 3. Ya. Oke. Nah, untuk ini indeks peningkatannya Majalengka Jakarta ya. Tadi Bandung sudah nilainya plus 3. Sekarang Majalengka Jakarta ya. Ini bisa kita hitung indeksnya 3 dikurangi 5 dikurangi 8
9 ya, 9 yang ini, kemudian kurangi 5. Ini nilainya positif 2. Oke, sekarang yang C. Yang C, kalau kita cari indeksnya, ya, itu adalah 3 minus 8 plus 9 minus 5. Oke, ya. Hasilnya adalah minus 1 untuk yang indeks Purwakarta, Jakarta. Sedangkan yang indeks Cianjur, Bandung, itu kalau kita tarik, akan memberikan nilai ya, 7 minus 4 plus 8 minus 9 sama dengan 2. Oke. 7 minus 4, 3 plus 8 minus 3 plus 8, 11, kurangi 9, 2. Ya. Oke. Nah, karena indeks peningkatan Purwakarta Jakarta bernilai negatif 1, maka loop inilah yang nanti akan kita pilih. Ya. Nilai rute yang bertanda negatif yaitu Cianjur Purwakarta sebanyak Purwakarta. Nilai rute yang bertanda negatif yaitu Purwakarta Cianjur, ya, Purwakarta Cianjur, Purwakarta Cianjur. Purwakarta Cirebon, ya, sama dengan 100. Purwakarta Cirebon 100 dan Cianjur Jakarta. Cianjur Jakarta ini nilainya 200. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, solusi akhirnya ke Jakarta kita akan ngangkut sebanyak 100. Purwakarta Cirebon itu ada pengurangan 100. Kemudian Cianjur Cirebon itu ada penambahan 200 dan Cianjur Jakarta itu pengurangan sehingga menjadi 100. Oke. Ya. Kemudian nilai peningkatan untuk yang A, Majalengka, Bandung, ya. Kita bisa hitung indeks peningkatannya adalah positif 2. Kemudian untuk yang B positif 2. Dan untuk Purwakarta Cirebon itu adalah positif 1. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini sudah tidak ada indeks yang bernilai negatif. Ini indeks peningkatan semua bernilai positif. Oke ya, ini semua sudah bernilai positif. Nah, di sini kita sudah mendapatkan solusi optimal. Yaitu solusi optimalnya kita dapatkan di sini. Ya. Majalengka Cirebon, ini rute Majalengka Cirebon 100, kemudian Purwakarta Bandung 200 dan Cianjur Cirebon 200. Ya, dengan total cost 3.900. Ini ya. Nah, jadi dengan metode stepping stone kita bisa menilai apakah solusi sudah optimal atau belum. Di mana solusi optimal itu ditandai jika semua indeks peningkatan telah bernilai positif atau 0. Ya. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke Modified Distribution Method atau MODI. Ya. Oke. Dalam MODI, untuk menghitung nilai setiap baris dan kolom, kita akan menetapkan nilai RI dan KJ. Ya. Di mana RI dan KJ sama dengan CIJ. Untuk rute atau kotak yang sudah mendapatkan alokasi. CIJ di sini adalah biaya pengangkutan per unit atau per kilo dari sumber sumber tertentu ke market tertentu. CIJ ya. Jadi kita nanti akan buat kolom dan baris dan kolom. Setelah semua persamaan tertulis, tetapkan R1 sama dengan 0. Ya, hitung semua nilai R dan K, kemudian hitung indeks peningkatan untuk setiap rute yang belum dialokasikan dengan rumus. Ya. IJ sama dengan CIJ minus RI minus KJ. Ya. Di mana IIJ itu adalah indeks untuk setiap rute yang belum dialokasikan. CIJ itu adalah biaya transportasi per unit atau per kilo. Kemudian RI itu adalah koefisien untuk baris dan KJ koefisien untuk kolom. Nah, nanti RI dan KJ akan kita cari. Pilih rute yang memiliki indeks peningkatan paling negatif dan alokasikan unit produk pada rute tersebut seperti pada metode stepping stone. Ya. Oke. Ini ya. Hasil dari metode stepping stone yang tadi. Ini. Kita akan menghitung indeks peningkatan Purwakarta Jakarta ya, yang nilai -1 tadi. Maka kemudian loop ini yang akan kita pilih. Ya. Oke. Nilai rute yang bertanda negatif dan nilai itu yang bertanda negatif itu adalah Purwakarta Cirebon. Purwakarta Cirebon. Kemudian nilai rute yang bertanda negatif ini ada Purwakarta Cirebon 100 dan Cianjur Jakarta 200. Ya. Ini Purwakarta Cirebon 100. Kemudian Cianjur Jakarta ini 200. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi ya. Purwakarta Jakarta. Ini kita alokasikan 0. Purwakarta Cirebon kita alokasikan 100. Ya. Dikurangi dengan 100 karena tandanya negatif. Ya, jadi 0. Kemudian Cianjur ke Cirebon. Cianjur ke Cirebon ini tandanya positif. Ini positif. Dan terakhir Cianjur Jakarta tandanya negatif 200. Oke. Ya. Indeks peningkatannya sekarang kita hitung ya. Majalengka Bandung ini menjadi 4 minus 5 plus 9 minus 5 plus 3 minus 4. Ya, sama dengan 2. Kemudian cari lagi yang B. Itu akan menjadi 3 minus 5 plus 9 minus 5. Ya, indeksnya positif 2. Purwakarta Cilegon di sini. Purwakarta Cilegon itu adalah ini yang untuk titik C ya. Corner C itu adalah 8 kurangi 9 tambah 5 ya. 8 ini tambah minus kurangi 9. Kemudian
tambah 5, kemudian minus 3. Ini tandanya minus 3. Hasilnya positif 1. Ya. Karena semua indeks peningkatan telah bernilai positif, berarti telah didapatkan solusi optimal. Ya, solusi optimal itu pembagiannya adalah seperti ini. Majalengka Cirebon 100, kemudian Purwakarta Bandung 200, Majalengka Cirebon 100 kali 5, kemudian Majalengka Bandung 200, Majalengka Bandung ya, Majalengka Purwakarta Bandung 200 kali 4, ditambah ini Purwakarta Jakarta 100 kali 3, ditambah Cianjur Cirebon kali 9, 200 kali 9, ditambah Cianjur Jakarta 100 kali 4. Hasilnya 3.900. Ya. Nah, ini contoh metode stepping stone yang kita gunakan dengan modified distribution, ya, untuk menghasilkan solusi optimal. Di mana solusi optimal itu ditandai dengan, kalau dari sisi metode, semua indeks peningkatan itu telah bernilai positif, ya, dan juga metodenya, ya, itu memberikan biaya terkecil. Dan implikasinya solusi optimal itu adalah solusi di mana seluruh biaya paling kecil, total biayanya paling kecil, gitu ya. Oke. Oh, ini yang tadi ya. Ini, nah kita dengan modified distribution, ya, kita nanti akan menghitung ya nilai dari setiap rute yang tidak terisi ya, nilai CIJ-nya. CIJ dikurangi KI minus RI minus KJ ya. CIJ minus RI minus KJ ya. Nah, ini kita ambil contoh yang kita telah selesaikan dengan Northwest Corner. Oke. Northwest Corner ya. Oke. Yang pertama, ya. Oh, sorry. Untuk kita ambil yang kita tetapkan RI plus KJ sama dengan CIJ-nya. Ini untuk rute yang sudah mendapatkan alokasi. Yang sudah mendapatkan alokasi. Artinya rute-rute yang sudah terisi. Kayak ini rute yang terisi adalah Majalengka Cirebon, Purwakarta Cirebon, Purwakarta Bandung, dan Cirebon Bandung, dan Cirebon Jakarta. Ya. Oke. Sekarang kita hitung KI untuk rute-rute KI dan RI dan KI ya, untuk rute-rute yang sudah terisi. Yang pertama ya, rute Majalengka Cirebon R1 K1 ya, sama dengan 5. 5 ini berasal dari biaya per unitnya. R1 K1 sama dengan 5. Kemudian R2 plus K1 sama dengan 8. Ini ya. Kemudian R2 plus K2 sama dengan 4. Kemudian R3 plus K1. Ya. R3 plus K1 sama dengan 9. Dan R3 plus K3. Oh, ini salah ini. Ini mestinya R3 plus K2 sama dengan 7. Waduh, salah ini. R3 R3 ini plus K2. Bagus. Ini mestinya ini ya, mestinya ini. Wah, ini fatal ini.
dan R3 K3 200. Yang 200 ini. Ini nilainya 5. Ya, oke. Nanti ini kita betulkan. Berikutnya, ini untuk tahap inisial. Ya. Sekarang kita mulai dengan R1 sama dengan 0. Ya, R1 sama dengan 0. Misalnya di sini. Di sini salah, ini harusnya R3 plus K3 sama dengan 5. Ya, R3 plus K2 ini, bukan K1 ini. Yang ini K2 mestinya. R3 plus K2 sama dengan 7. Ya. R3 plus K2 sama dengan 7. Ini gimana cara ngedit? R2 plus K3. Ini harusnya R3 plus K2. Nggak bisa ya. Oke, nggak bisa. Baik, ini nanti kita koreksi ya. Yang ini ya, R3 plus K2 dan R3 plus K3 itu benar. Oke, sekarang kita cari nilai-nilainya ya. Kita anggap R1 0. Ya, R1 0, maka kita bisa mencari R1 plus K1 sama dengan 5 di sini. Ya. R1 0. Berarti 0 plus K1 sama dengan 5. Berarti K1 sama dengan 5. Oke ya. Kemudian untuk rute yang sudah terisi berikutnya, yaitu R2 plus K1. R2 ini di sini plus K1. 8 ya. K1 di sini sudah diketahui yaitu 5. Makanya di sini R2 sama dengan R2 plus 5 sama dengan 8 atau R2 sama dengan 8 plus 8 minus 5 ini ya. R2. Sekarang R2 ya ke kanan, R2 plus K2. R2 plus K2 ini adalah 3, ini R2-nya sudah diketahui, 3 plus K2. K2 itu adalah 4. Ya. K2 4, sehingga di sini K2, R2 3, dan R2 plus K2 sama dengan 4, maka 3 plus K2 sama dengan 4, sehingga K2 sama dengan 1. Kemudian R3, baris ketiga, Cianjur ini, R3 plus K2, oh di sini benar K2. Ya, tadi di sini K1. Ini salah ini harusnya ini. R3 plus K2 sama dengan 7. Ya, ini 7 itu R3 plus K2, di mana K2 itu sama dengan 1, ya. R3 plus 1 sama dengan 7, sehingga R3 sama dengan 1, 7 minus 1, sama dengan 6. Ya. Dan untuk R3 plus K3 sama dengan 5. Ini dari Cianjur ke Jakarta, itu biayanya 5. Sedangkan di sini, R3 sudah diketahui yaitu 6. K3-nya kita cari. Ya. R3 6. R3 plus K3 sama dengan 5. Ya, berarti kalau R3-nya 6, 6 ditambah K3 sama dengan 5. Berarti di sini K3-nya minus 1. Ya. Sudah optimal belum? Belum. Ya. Karena masih ada yang bernilai minus. Oke. Nah, sekarang kita cari coba dengan solusi indeks. Ya. Masing-masing rute yang belum terisi. Ya, contoh, rute yang belum terisi di sini adalah Majalengka Bandung atau C12, C baris 1 kolom 2. Ya.
C12 ini di sini nanti dikurangi dengan R1 dikurangi dengan K2. Ya. C12 sama dengan R1 dikurangi K2. Yaitu 4 dari angka-angka sebelumnya nih. Angka ini. Ya, 4 dikurangi 0 dikurangi 1 sama dengan 3. Indeksnya ya. Indeks Majalengka Jakarta. Indeks Majalengka Jakarta. CIJ-nya itu adalah Majalengka Jakarta. CIJ-nya 3 ya. 3 ini. Kemudian RI-nya RI-nya adalah 0. Ya. RI-nya adalah 0. Kemudian K1-nya, K1 kita peroleh dari sini K1 sama dengan 5. Ya. K1 sama dengan 5, sehingga C13 minus R1 minus K3 sama dengan 3 minus 0 minus min 1. Ya. Itu indeks Majalengka Jakarta. Kemudian indeks Purwakarta Jakarta ini C23 sama dengan R23 C23 minus R2 minus K. Untuk indeks Purwakarta Jakarta C23 ini minus K3. Ya, K3 kita sudah mendapatkan